alumni coba buat tema hari ini tips foto produk jualan supaya kelihatan lebih menarik dan menjual gitu ya. Ada Om Andre udah online sama ada juga Om Ras yang akan kasih materi untuk kita semua. Karena kan kayaknya banyak nih yang punya punya bahan jualan atau punya barang-barang yang memang jadi bahan produk. Karena kebetulan saya lagi dapat kerjaan gitu ya, kerjaan ada satu brand kosmetik gitu. Mereka lagi suspek bahwa di online Indonesia banyak penipuan gitu. Jadi saya lagi ordernya adalah saya suruh belanja ke beberapa toko online satu merek tertentu gitu, terus suruh fotoin gitu. Ternyata susah gitu, karena ordernya dia minta fotonya nggak boleh ada bayangannya, nggak boleh ada gininya, nggak ada ini. Nah kayaknya kayak dengan ini saya bisa belajar ntar gitu kira-kira gitu. Itu sih makanya kenapa topiknya jadi menarik gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi semuanya bisa berjalan lancar, semuanya bisa konsisten, bisa jalan terus. Next-nya kita saling sharing aja deh gitu ya. Next-nya mungkin ada Om Nyonyo, monggo Om akan nyampaikan sesuatu sepatah dua kata Pak Ketu kita. Monggo Om Nyonyo. Terima kasih Om Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua teman-teman. Alhamdulillah kita bisa mulai Zoom seminar pertama kita sesuai dengan yang sudah dibuka oleh host Om Ai tadi. Ya kita coba untuk gunakan media ini sebagai wahana buat kita bersapa rutin setiap minggu kalau bisa. Kalau memang materinya nanti agak susah mungkin 2 minggu sekali, dan juga nanti mungkin ada acara-acara khusus. Saya rasa media ini bisa digunakan buat 87 untuk saling bertukar pikiran, kemudian bisa kasih masukan, mungkin ada hal-hal yang urgent bisa kita lakukan berkaitan dengan kondisi teman-teman kita dan sebagainya. Jadi ya gunakan media ini sebagai media komunikasi buat kita semua. Itu aja sih, mudah-mudahan berguna buat kita semua. Ya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Om Nyonyo sambutannya, speech-nya. Kita langsung aja. Om Andre sama Om Ras sudah siap ya? Hola. Om Andre, Om Ras. Sorry, langsung share screen ya. Udah, siap. Langsung ya. Apa? Itu Om Andre, langsung ya share screen ya. Oke, jadi next-nya kita akan lihat presentasi dan demo dari Om Ras sama Om Andre. Kalau ada pertanyaan, please pakai fasilitas chat. Chat boleh ke saya, boleh ke Neni, atau ke Cie juga ada nih. Cie, halo Cie, dengar kan? Ya. Itu pertanyaannya nanti tanya jawabnya di pool setelah berdua presentasi atau satu-satu? Setelah. Jadi kalau ada pertanyaan, mendingan pakai chat dulu aja, di chat ke host atau co-host. Silakan mau tanya apa, jadi nanti kita bisa compile pertanyaannya at the end of the presentation, nanti kita bahas satu-satu. Oke. Andre, Om Ras, the floor is yours. Ini lagi share nih. Silakan. Oke, sudah kelihatan semua belum? Dah. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Terima kasih ini sudah memberikan kepercayaan kepada saya, Andre dan Rusdi, ya kan? Untuk berbagi sedikit pengetahuan mengenai teknik-teknik atau tips ya terkait dengan bagaimana sih menampilkan produk kita, produk jualan kita, apakah itu makanan, apakah itu barang atau lainnya, supaya lebih menarik ya ketika kita tampilkan di media sosial ataupun media-media promo yang lainnya. Oke, pembahasan hari ini kita batasi hanya sampai bagaimana bisa menghasilkan gambar gitu. Nanti kalau misalnya gambar yang menarik ya, bagaimana nanti misalnya strateginya kita akan bahas di sesi berikutnya. Oke, pembicaranya Andre Mirza dan Ruslan. Halo? Ya.
Halo, suaranya Om. Halo, dengar? Ya, unstable connection. Tadi sempat hilang sedikit. Ya, sempat Ini hilang. materi dibuat eksklusif khusus buat rekan-rekan 98. Dengar? Betul. Dengar nggak? Dengar. Halo? Halo? Bisa dengar nggak? Dengar. Dengar ya? Dengar. Oke, lanjut ya. Ini eksklusif buat rekan-rekan Tapi suaranya 87. Terus putus. Di seluruh rekan-rekan SMA seluruh Indonesia mungkin ya. Oke, lanjut. Ada suara lain ya. Ada suara masuk itu? Split deh kalau yang ada itu, yang background-nya berisik. Sorry. Oke, lanjut ya. Ya. Nanti Om Andre tinggal masuk ya Om Andre kalau tambahin ya. Ya. Oke, tahap pertama itu tentunya persiapan. Itu persiapan paling penting ya. Kita pertama kenali dulu nih, kalau kita pakai smartphone, kenali dulu smartphone kita nih. Pertama yang mesti dicek adalah ada kameranya nggak gitu ya. Kalau nggak ada kameranya, lupain aja. Mesti menik proxy dulu atau ke ITC untuk cari kamera ya smartphone yang ada kameranya. Yang kedua, misalnya punya kamera, dicek juga ada lensanya nggak ya. Jadi semua harus dicek dan kenali betul ya menu-menu yang ada di smartphone kita maupun kamera. Nah ini menarik ya karena smartphone itu ada kasta-kastanya ya. Ada smartphone yang mungkin ya kameranya mungkin kurang terlalu bagus, ada yang bagus banget ya. Nah, kita akan berusaha untuk menyamaratakan saja secara teknis ya penggunaan smartphone maupun kamera yang ada. Kita nggak masuk dulu mengenai setting-settingnya karena itu nanti akan membuat pusing sendiri. Yang penting punya smartphone, ada kameranya dan ada kamera, ada lensanya gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya tentunya waktu kita mau persiapan, kita harus pikir gitu. Misalnya barang produk kita ini apa sih? Misalnya produk kita itu contohnya kue. Tadi sebelum sesi ini dimulai kita tampilkan nastar gitu ya. Mungkin nastar aja nggak menarik gitu ya kan. Kalau misalnya kadang-kadang perlu dibikin supaya tampilan nastarnya menarik. Mungkin ya ada alat pendukung seperti meja, ya. Kemudian ada piring, taplak, aksesoris, tripod, lampu, model, segala macam. Ya, bahkan model itu maksudnya misalnya kuenya lagi dipegang gitu ya, barang dagangannya lagi dipegang ya. Cuma juga milihnya juga yang benar gitu, tangannya juga jangan tangan-tangan seperti tangan-tangan Mike Tyson, tangan-tangannya nenek lampir ya kan yang ngeri gitu. Jadi perlu kita jadi terbanting gitu. Ya. Jadi semuanya yang mendukung kemudian itu disiapkan. Yang kedua adalah objek yang mau difoto, yaitu barang makanannya, barang jualan, aksesoris, peralatan pendukung lagi ya. Tadi saya jelaskan lagi loh, piring segala macam ya. Kemudian yang nggak kalah menariknya pada saat kita menyiapkan objek, itu kita buat objeknya semenarik mungkin. Nanti ada beberapa contoh yang saya akan berikan di presentasi ya, gambar-gambar. Mungkin Om Andre juga kasih tambahan. Contohnya misalnya Black Forest gitu ya. Kita mau jual Black Forest. Kalau kita foto Black Forest aja, orang mungkin ngeliat Black Forest-nya biasa aja, karena semua kalau lihat toko ya Black Forest seperti itu. Nah, bagaimana menampilkan Black Forest yang lebih menarik? Contohnya, apakah dipotong satu slice, diangkat, kemudian ditaruh di sebelahnya, dengan pisau di sebelahnya, kelihatan tekstur dari isi cake-nya sendiri seperti apa, mungkin ada tambahan lagi seperti meses warna-warni, dan lain sebagainya. Itu akan membuat foto kita lebih menarik. Jadi itu harus banyak lihat cara-cara dekor, cara-cara ini. Kalau itu semua udah siap, yang nggak kalah penting adalah yang ketiga, tentukan jadwal dan lokasi yang digunakan untuk pemotretan. Ini juga penting karena kadang-kadang nih saya juga melihat ada beberapa teman saya nih yang pernah minta bantuan juga, habis bikin cake cepet-cepet pengen foto. Akhirnya ngambil kamera, udah deh cekrek. Nah, jadinya jelek gitu. Karena terburu-buru, kemudian nggak dipersiapkan dengan matang lokasinya dan segala macamnya. Ya, ini adalah persiapan yang perlu kita lakukan. Ya, nanti di saat pemotretan akan didetailkan lebih lanjut. Om Andre ada tambahan nggak? Belum, lanjut aja. Lanjut ya. Oke, udah siap semuanya. Alat sudah siap, objek yang mau difoto sudah siap, aksesoris sudah siap, jadwal lokasi sudah siap. Nah, ya. Kemudian tips tambahannya dalam persiapan.
disarankan untuk tidak menggunakan aplikasi standar pada smartphone. Karena tadi saya katakan smartphone-nya kan beda-beda. Ada yang pakai iPhone, iPhone-nya ada yang iPhone jadul, ada yang iPhone yang up to date, ada yang menggunakan Android, Android-nya ada yang Samsung tipe apa, ada yang pakai Oppo, ada yang pakai Xiaomi, segala macam ya, macam-macam. Yang saya sarankan di sini, nanti mungkin Om Andre juga punya pandangan lain, adalah gunakan Adobe Lightroom Mobile, itu free kok, di-download ya. Kenapa bisa menggunakan Adobe Lightroom Mobile? Karena dia langsung nanti ada editingnya yang standar, yang bisa digunakan. Atau Snapseed ya, yang biasanya digunakan secara umum di smartphone. Bagi pengguna kamera, tentunya gunakan saja yang standar saja. Jadi jangan ditambah-tambahin, misalnya jadi misalnya lebih ekstrim, color-nya lebih kencengin, segala macam. Enggak, kita pakai standar aja. Jadi hasil foto yang diharapkan sebetulnya standar dulu, nanti kalau misalnya kita mau bikin lebih menarik, maka bisa masuk ke proses berikutnya, itu proses editing. Ya. Tapi kita ambil dasarnya dulu. Atau bagi yang sudah mulai ahli karena sering latihan, boleh saja langsung setting di kameranya, langsung setting dia smartphone-nya untuk bikin sedikit lebih redup, bikin sedikit lebih terang, bikin sedikit lebih bokeh. Bokeh itu maksudnya gini loh, yang depannya agak jelas, yang belakangnya agak blur-blur gitu. Nah, itu biasanya untuk handphone, smartphone yang kelasnya agak tinggi, di mana sudah punya yang namanya live focus. Ya, live focus itu artinya dia akan menangkap fokus-fokus tertentu di mana kita menunjuk ya di screen biasanya tuh. Screen kita menunjuk sehingga belakangnya itu bokeh, sehingga memberikan kesan penekanan kepada sisi-sisi produk yang akan kita pasarkan. Kemudian sebelum kita download segala macam itu tentunya kita pelajari juga ya. Setelah download, jangan langsung habis download langsung kita pakai. Nggak ngerti nanti kita pakainya. Belajar dulu lah sebentar ya. Ya nggak lama kok belajarnya. Bisa dilihat juga di bawah Google atau di bawah YouTube ya. Di situ banyak. Kemudian yang kedua, tidak disarankan menggunakan flash ya. Kadang kita kok ada kamera pakai flash gitu, kita pakai flashnya gitu. Ini kadang-kadang terjadi kalau nggak usah moto produk nih. Sehari-hari kalau lagi selfie pakai flash. Hasilnya kurang bagus ya. Karena flash smartphone itu standar banget dan bahkan merusak warna kadang-kadang. Merusak warna, kemudian wajah kita jadi kelihatan nggak alami gitu ya, nggak natural ya. Nggak kedengeran. Kecuali kalau gelap ya. Nah, gelap pun juga nggak saran kita sebetulnya pakai smartphone flash gitu, karena lebih baik cari lampu atau pakai penerangan yang lain, ya, supaya dia nggak terangnya tuh gimana ya? Kalau flash itu kadang-kadang terangnya tuh nggak, bahasa saya itu adalah nggak keruan jadinya, kayak dibedakin nggak dibedakin, ya kan? Pucet nggak pucet gitu, jadi agak kurang bagus lah. Kemudian yang ketiga, buat beberapa rencana dekorasi sederhana. Jadi jangan bikin terlalu monoton, ya. Misalnya saya ambil contoh piring gitu ya. Pakai piring yang satu, kuenya ditaruh di situ, ditaruh piring. Bisa juga nanti pakai cangkir teh, ada cangkir teh sebelahnya. Ada kopi, atau misalnya ada kasih warna sedikit, misalnya produk kita warnanya terang, mungkin dikasih aksen, mungkin ada cabai merah sedikit, ya kan? Atau misalnya ada apa tuh? Apa namanya yang kecil itu selasih ya? Bukan selasih apa namanya? Yang warna-warni itu kalau buat cake itu apa namanya? Ya, yang hijau, kuning, ya, pakai itu sedikit potong-potong kecil-kecil, dikasih hal-hal seperti itu kita rancang dulu sebelum pemotretan dilakukan, sehingga kita punya beberapa opsi dari produk kita, dari berbagai angle maupun dari berbagai macam dekorasi. Ya, sampai sini, Om Andre, silakan tambahin Om Andre. Aneh, ini internet. Andre masih punya nastar kah? Enggak, nastarnya disimpan. Oke, jalan dulu aja. Ini kan udah mau ini nih. Nanti tinggal aku tambahin. Aku sambil balas-balasin chat. Oke, yang siap. udah masuk sih. Saya lanjut ya. Nah, sejauh ini saya bicara terlalu cepat nggak? Enggak ya. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya. Cukup bisa. Nih, maaf nih, udah di-recording belum nih? Oh iya, ya udah record ini. Sudah. Oke.
biar bisa di-share nanti setelahnya. Ini adalah contoh-contoh. Wow. Ya, contoh-contoh yang kita mau foto apa sih? Dimsum misalnya gitu ya, sebelah kiri ya. Tapi kita tambahin sambelnya, tambahin ininya. Mungkin ini terlalu banyak ya. Ini contoh yang mungkin kurang terlalu bagus ya. Tapi paling tidak ini menggambarkan kita tambahkan aksesoris supaya menarik. Sebab kalau dimsum aja di foto gitu ya, nggak layaknya seperti jualan somai di pinggir jalan gitu. Sama aja. Tapi bagaimana kita bisa menampilkan dimsum itu lebih menarik ketika diberikan aksesoris tambahan di sekelilingnya. Yang contoh kedua di gambar sebelah kanan itu adalah waktu saya masak tom yum ya. Jadi saya coba-coba masak juga gitu sama anak saya berdua bikin tom yum. Pada saat proses masaknya kita foto gitu. Ini juga adalah salah satu cara kita untuk nanti menyimpan stok-stok foto. Ketika kita mau menampilkan produk-produk jualan kita, itu bisa juga ditampilkan sebagai salah satu unsur daya tarik ya. Jadi tom yumnya udah jadi tuh sebelah kanan ya, kira-kira gitu. Kemudian di sebelah kiri kanannya itu jangan dilihat jamur enoki sekarang lagi dilarang ya. Jadi itu zaman dulu belum ada pelarangan, jadi makannya enak-enak aja gitu. Mudah-mudahan nggak sakit ya. Enggak. Ini masih sehat juga sih, habis ini insya Allah. Kemudian jamur ya, ketika dicuci, di foto, habis dipotong, bagaimana, pisaunya ditampilkan, talenan ditampilkan. Ini adalah hal-hal yang bisa saja kita tampilkan nantinya pada saat kita mau mempromosikan produk-produk kita, khususnya makanan dalam hal ini. Ya. Kalau misalnya yang mau jualan motor juga bisa. Nanti motor misalnya diambil, cuma difoto bagian stangnya aja, lampu sennya aja, ya kan? Atau di bagian yang ingin kita tampilkan bahwa itu adalah daya tariknya dari sebuah produk kita gitu. Misalnya Nyonya mau jual stick golf gitu ya kan, stick golf itu dilihat dari pegangannya ya kan, kemudian kepala itunya, patingnya segala macam ya, itu lu ditampilkan pakai bola-bola. Ya. Nggak boleh, macam-macam. nggak boleh ya. Kenapa? Kedinya nggak boleh. Kalau kedi nanti jadi distract, jadi out of focus, ya out of focus ya. Nah itu tadi saya cerita juga tangan ya. Tangan itu juga bisa jadikan. Jadi kalau cari model tangan ya, tangan diperhatikan gitu. Itu bisa juga jadi daya tarik. Ya. Mungkin model nggak perlu wajahnya, tapi cukup tangan aja gitu. Ya. Itu juga bisa menambah daya tarik sebuah karya foto gitu. Ini juga contoh yang lain ya, misalnya burger nih. Ya. Sebenarnya kalau burgernya aja biasa gitu kan. Orang siapa sih nggak bisa bikin burger kan umum lah gitu. Nah, tapi ditambahkan di situ ada dibikin bayang-bayang sedikit ya, misalnya di belakangnya ada botol merica sama botol garam gitu ya. Kemudian ada keripik-keripiknya sedikit kentang di situ, terus ditusuk sedikit pakai tomat di atasnya gitu ya. Macam-macam lah. Ya, ini angle-nya baru dari satu angle, tapi kalau ngambil dari atas lagi diambilnya. Nah, ini adalah dekor-dekor, contoh-contoh dekor atau persiapan-persiapan yang kita sebaiknya lakukan sebelum pemotretan. Ya. Om Andri lanjut. Lanjut ya. Nah, tapi jangan sampai kita udah siapkan begini, terus timbul rasa lapar, kita makan lupa potret ya. Jadi jangan, itu banyak juga kadang-kadang begitu ya. Itu dicowel-cowel, coba-coba, akhirnya begitu mau dipotret udah cowelan. Itu bahaya juga ya. Jadi yang buat juga harus tahan diri. Gitu. Ini contoh yang jualan keripik ya. Ada atau misalnya saya pernah lihat tuh ya, Om Iwan ya, Iwan sama Ning ya. Dia punya produk kan di plastik begitu. Jadi sebaiknya juga dicecerin gitu. Dicecerin itu maksudnya gini nih, plastik dibuka terus produknya tuh di atas talenan tuh disebar sedikit gitu ya. Diberi sedikit misalnya seledri ya atau misalnya untuk supaya ada pemanis warna ya, sebenarnya kita bisa bikin dekor yang lebih menarik gitu. Jadi nggak satu kantong plastik ini dipegang gitu. Nah, itu kurang gitu ya, kurang menjual. Oke. Saat pemotretan. Pada saat pemotretan perhatikan pencahayaan ya, arah datangnya cahaya dan sudut di mana ingin mengambil gambar. Nah, ini penting, cahaya nomor satu. Nah, kalau buat saya, nanti kalau buat Om Andri mungkin nomor satunya adalah kameranya itu ya. Ya macam-macam ya. Jadi tapi dalam tekniknya adalah pencahayaan itu penting. Nah, cahaya apa yang kita pakai? Cahaya yang paling bagus adalah memang
adalah matahari, ada natural light kalau kita bilang, cahaya yang normal, yang natural. Bagaimana kita harus siang-siang di terik matahari seperti itu? Tidak gitu ya. Kita bisa menggunakan pinggir jendela. Ya, nanti saya lihatin setelah presentasi di pinggir jendela, tapi jangan langsung kalau bisa cahayanya jangan langsung yang pagi-pagi ngarah ke produknya, karena itu akan membuat tadi seperti contoh produk-produk yang produk-produk yang punya tekstur yang bisa memantulkan cahaya lagi, artinya yang mohon maaf nih yang misalnya kalau kayak jidat mengkilat gitu ya, itu kan kinclong tuh. Kalau saya lihat di Zoom ini banyak tuh, ya kan, yang mengkilat gitu. Nah itu di produk-produk kita juga bisa tuh kelihatan mantul, apalagi kalau cahaya matahari ikut menyinari di situ, sehingga bisa nanti diambil tekniknya adalah dari samping, dari atas, atau dari berlawanan dari arahnya jendela. Ya, tentunya kita perlu alat bantu nanti supaya cahaya yang ada jatuh ke produk kita itu adalah cahaya yang betul-betul bagus, ya, merata, dan tadi ada yang bertanya kan berbayang atau gimana. Nah, itu supaya bisa menghindari bayangan-bayangan yang muncul. Kemudian yang kedua, ambil beberapa gambar dari sudut pengambilan yang berbeda. Ya, apakah tadi saya sebutkan vertikal, ujung-ujung produk, ya, ataupun dari arah samping, supaya kita punya stok juga cukup banyak. Nanti kita akan review dari beberapa yang sudah kita take, kita ambil, mana yang kita anggap sebagai yang terbaik untuk kita promosikan. Nah, nggak lupa juga waktu kita mengambil foto, itu jangan dicekat semua gitu ya. Akhirnya tiba-tiba kita ambil foto sampai 120 foto. Akhirnya bingung seleksinya. Jangan ya. Mentang-mentang kameranya, memorinya gede, cekrek semua. Kita harus berpikir, kira-kira kalau kita tampilkan, kita mau hasilnya bagaimana sih? Seperti contoh di gambar sebelah gitu. Yang mau ditampilkan tuh cuma yang sudah dikupas gitu. Kalau yang bijinya di belakang itu hanya untuk pemanis aja, bahwa asal semua asalnya dari seperti bentuk biji seperti itu. Tapi setelah dikupas itu begitu yang kita mau tampilkan. Nah ini tolong diperhatikan karena banyak kadang dari kita nih kalau ngambil gambar banyak banget. Akhirnya waktu seleksi bingung sendiri. Akhirnya yang dipromosikan kan juga nggak semuanya ya, tapi hanya beberapa yang kita anggap memang terbaik. Nah sekali lagi yang nomor 2, bayangkan hasil foto dilihat dari sudut kacamata konsumen. Nanti waktu ditampilkan konsumen tuh ngelihatnya dari arah mana, dari situlah kita ambil. Ya. Yang ketiga, walaupun kita pakai aksesoris macam-macam, tapi tetap fokus pada objek utama. Artinya fokus pada objek utama itu ya produk yang utamanya seperti apa. Jangan sampai produk yang kita mau promosikan jadinya blur, yang aksesorisnya malah jadi lebih terang ya. Ini perlu diperhatikan juga dengan selama. Yang keempat, ubah beberapa dekorasi susunan untuk mendapatkan opsi terbaik. Jadi jangan itu terus. Coba cari, misalnya udah 5 jepretan di dekorasi yang pertama, bikin lagi, coba cari 3-5 jepretan lagi untuk dekorasi yang berbeda. Ya, memang harus meluangkan waktu nih. Kalau enggak, buru-buru hasilnya kurang bagus. Yang terakhir, jangan terlalu cepat puas, buru-buru untuk ke tahap editing. Sabar, tenang ya kan. Jadi dilihat betul sudut pengambilannya. Karena kalau begitu sudah difoto, biasanya kecenderungannya kan makanannya dimakan atau dikonsumsi atau mulai di packing. Kita nggak punya kesempatan lagi untuk melakukan itu. Jadi please jangan langsung di cepat-cepat pengen selesai, cepat-cepat pengen editing atau apa-apa. Betul-betul kita maksimalkan waktu saat pemotretan. Nah ini untuk yang pengguna kamera maupun smartphone juga sama ya. Banyak dari teman-teman yang kadang-kadang mengambil potretnya pertama adalah terlalu banyak ya, sehingga bingung untuk seleksi, kemudian juga terlalu monoton untuk satu arah yang sama di fotonya sampai puluhan kali, itu nggak perlu ya. Cukup 1, 2, 3 ambil, tapi yakin bahwa itu bagus gitu. Ini perlu latihan ya teman-teman semuanya. Saya juga masih berlatih kok, tapi berlatih balet saya. Oke. Om Andre, tambahin Om Andre. Lanjut. Lanjut.
Enak nih kalau mau mandi lanjut terus, ya kan? Nah, ini demo sedikit ya. Demo ya. Kita lihat bukan demo siapa sih istilahnya tadi yang saya katakan pengambilan sudut seperti apa. Ini saya stop sharing dulu, lihat dari video saya. Sebentar, ini kenapa hang? Hang, sebentar. Salah. Sebentar ya. Masih bisa dengar nggak nih semuanya? Masih ya? Masih. Luar biasa. Masih. Oke, kalau gitu, saya kalau mau supaya semua melihat video saya gimana ya? Sharing nggak bisa? Sharing ya? Atau sharing enggak? juga, terus di bawahnya Sharing. dibikin Sharing juga lah. Sharing, enhance terus? untuk video audio. Di bawahnya ada enhancing video audio. Sharing juga, terus lu pilih. For video clip. Apa sih? Enggak, bukan. Share. Ya share, lu pilih filenya apa. Terus di bawahnya yang ada enhancing buat video itu lu klik. Kayaknya enggak ada. Itu ada pertanyaan tuh bagaimana pencahayaan indoor katanya, Yai. Ya ini nih lagi mau diliatin. Oh, oke. Sabar. Tenang. Kok di-share juga ya? Kalau begini aja kelihatan nggak sih? Begini aja kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Enggak. Optimize screen share ya? Ya. Ya. Betul gitu? Tuh, Tuh. coba tes. Catering ya? Nah, tuh. Betul, bisa gini? Iya, betul. Aduh. Kelihatan emang? Catering kamera bukan? Kelas. Mana Tanya videonya? Nanti, sorry nih, belum terlalu ini. Ini masih presentasi tadi ya larinya? Iya. Iya. Presentasi di close dulu aja. Kalau tethering kamera berarti pakai itu aja Lightroom. Gimana ya caranya? Oh, kamera ya mau di ini. Yang mau di tethering apa? Kamera? Yang saya mau tuh, ini kalau saya gerak begini kelihatan nggak nih? Video saya bisa diituin nggak sih? Oh, Kelihatan. diliatin maksudnya kelihatan. Oh, itu. Tapi kecil ya? Kecil. Enggak. Lampu ruangan nyalain dulu. Soalnya backlight-nya terang banget itu. Gini? Mana sih? Gua nggak Mana? lihat. Susah ya Adanya ngeliatnya ya? Adanya gambarnya nyonyo nih. Ini gede banget ya? Iya, nyonyo gede banget nih. Itu tadi piring itu. Bayarnya Iya. mahal ya nyonyo ya. Gambarnya gede banget nyonyo. Kenapa jadi gambar gua? Makanya gue bingung. Iya, gambarnya nyonya doang. Iya. Kenapa ke gua? Matiin videonya, Nyok. Nyonya jadi model. Videonya matiin, Nyok. Coba yang lain matiin dulu kali ya, maksudnya gitu ya? Hah? Jangan dimatiin yang lain videonya. Ini udah bisa gede, masih si Nyonyo aja nih, karena Pak Ketua kali ya? Iya, karena ketua emang dapat ini privilege. Kenapa ke gua? Nggak mau pindah, layarku juga mau pindah nih nyonyo dulu. Iya, dua-duanya, nggak kiri kanan. mau. Nyonya terus sama depan. Atau Wah. start. Mana caranya? Nggak punya itu ya, Andre, kamera nggak bisa ya, Udah, Andre? ini udah nih, Ras. Oh, tadi. Udah, bisa. Ya. Mestinya itu Ras pakai tethering. Tethering gimana? Tethering dari Iya, kamera kalau langsung sendiri. ditether ke laptop sehingga setiap jepretan langsung muncul. Itu gua nggak bawa kameranya. tether. Cuma gini. Sambil ngejawab pertanyaan ya, ini ada dari dia. Dia, permisi mau tanya apakah mode RAW disarankan untuk foto produk? Tergantung, produknya apa. Kalau produk yang butuh detail tinggi, misalnya kita jualan kebaya yang ada payet, ya, kemudian jualan nastar atau jualan kue yang banyak glazingnya, itu kita butuh RAW, ya. Jadi RAW itu menyimpan banyak data di file hasil jepretan kita. Tapi untuk editingnya kita butuh Adobe Photoshop. Tapi kalau cuma buat misalnya jual sepeda bekas, jual Nah, ini kelihatan nih, saya nih. Nah, bisa? Nah, dulu Andre lagi terusin dulu. Ntar. Iya, silakan. Ya. Jadi kalau misalnya cuma buat kita jual barang bekas, kita jual panci bekas gitu apa itu kita pakai JPEG juga cukup.
Jadi nggak semua kamera HP bisa pakai RAW. Yang bisa pakai RAW itu yang Xiaomi yang terbaru ya, yang 108 megapiksel, kemudian Huawei, iPhone sendiri nggak ada RAW modenya, kecuali kita pakai kamera SLR atau pakai kamera mirrorless. Nah, jadi kalau pakai RAW itu harus diolah di Photoshop supaya kita bisa ngeluarin detail yang benar-benar kita butuhin. Dah, itu buat dia. Gitu. Ras, terusin Ras. Mangga Om Ras. Ya. Tambahan lagi untuk RAW tuh kalau nggak salah. Di screen gue Andre doang ini. Enggak, udah. Ya, terusin bisa ya? Ini bisa Ya, nggak masuk. nih? Ya, Nah, bisa. iya. Ini contoh ya, ini kan anggap aja mangkok sama piring ini adanya di sebelah. Nah, produk kita itu kan adanya di sini sebelah ujung sana yang dekat. Aduh, Dan suaranya. sebelah sini kurang cahaya kan. Putus-putus suaranya. Otomatis Ras. kita perlu pantulkan sedikit dengan kalau kita pakai reflektor atau kalau misalnya yang sederhana ya, sederhana pakai kertas bisa nggak kelihatan nggak nih? Nih begitu. Kelihatan. Jadi motonya dari sini, lihat kamera saya nggak? Posisi kamera saya itu. Ya, terhadap produknya seperti apa? Ini ditutup nih di sini. Nah kemudian kita bisa ambil dari samping atau kalau tripod kita lebih tinggi lagi atau kita mengambil posisi lebih tinggi, secara vertikal kita bisa ambil dari atas nih, dari sini gitu ya. Ini tangan saya lihat ya. Jadi dari sini kameranya ditaruh sehingga produk kita bisa terlihat dari atas secara full. Kemudian cahaya yang dari luar itu dipantulkan oleh reflektor ini ke bagian dalam dari produk kita gitu. Ini akan mengurangi gelap sebelah ataupun juga menghilangkan bayangan yang mungkin muncul dari cahaya yang masuk. Clear ya? Kira-kira terjawab nggak tuh pertanyaannya? Ini seperti ini posisinya kira-kira. Ini kalau menggunakan kamera, karena saya berbagi tugas dengan Om Andre. Kalau Om Andre pakai kamera, saya lebih ke smartphone, saya lebih ke kamera. Kelihatan ya? Kira-kira yang bertanya terjawab nggak? Bandwidth-nya low, Bro. Sinyal ya, sinyalnya. Bandwidth-nya low. Ini misalnya produknya begini. Ini ada lampu ya. Di bawahnya produk kita gitu. Ini bisa juga menarik nih. Karena produk kita menjadi lebih artistik kelihatannya gitu. Ya. Kayak misalnya contoh ini dikasih alas merah gitu. Supaya punya aksen. Karena produk kita putih misalnya. Ini kelihatan ya? Ini lampu di atas nih. Tuh. Ini memang kalau lihat dari zoom kurang menarik, tapi kalau begitu kita potret gitu ya, kita foto, itu bisa jadi hal yang menarik untuk diedit lebih lanjut ya. Kira-kira terjawab pertanyaannya? Siapa yang nanya? Itu yang pertanyaan apa? Tanya Mami Yai ya. Mami Yai. Ya. Itu adalah demo. Mungkin Om Andre juga punya demo juga yang bisa ditunjukkan mungkin. Om Andre? Bentar. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ras, terima kasih sharingnya. Saya lanjutin ya sharingnya. Kalau tadi dari Ras banyak kamera, proper kamera, saya mungkin mengisi dari sisi smartphone atau pakai HP ya. Jadi ini coba saya tampilkan beberapa.
Kemarin juga ada peran dari panitia, pengalaman memotret saya ada beberapa hal yang pernah saya dapatkan. Ini 2015 dapat ada nomor 1 di Singapura ya. Fotonya di Pantai Balangan, Bali. Kemudian juga ada di 1 Million Photographer 2016. Kemudian pernah masuk finalis 50 besar foto nasional Telkomsel 2016 tema Indonesia. Sekedar itu aja. Saya lanjut dengan kamera HP. Ya, tadi masalah background foto tadi udah disampaikan secara detail sama Ras. Kita ambil simpelnya aja. Karena kadang-kadang kalau kita seperti misalnya kita bikin home industry atau jualan rumahan, itu saya sering lihat kadang-kadang kita share foto hasil masakan kita, misalnya mie goreng atau nastar atau kue kering, tapi di belakangnya kotor gitu. Kotor dalam arti dapur berantakan, atau ada sendok muncul, atau tadi seperti contoh saya ada nastar muncul gitu kan. Nah jadi seperti tadi Ras bilang, background itu kalau bisa bersih. Gitu. Nanti perkara kita detail, kita mau kasih tepung, mau dikasih taburan kucai atau taburan bawang atau dan sebagainya, itu bisa belakangan. Jadi dari bersih kita kotorin, jangan dari kotor kita bersihin dan dibalik. Jadi taruh dulu misalnya mie gorengnya, lalu ini kurang cantik nih, nggak ada warna merah, bagaimana kalau kita taruh cabai merah? Oh kurang ada warna hijau nih, bagaimana kalau kita taruh seledri? Jadi mulai satu persatu ditambahin. Oh bagaimana kalau ditaruh starnish misalnya gitu buat nambah kesan aroma rasa. Nah jadi menaruh background pada foto makanan atau pada foto produk itu mewakili dari produk kita tersendiri. Ya, jadi kalau misalnya kita taruh bawang putih di foto makanan kita, berarti kita mau mengimpresikan bahwa makanan kita punya rasa bawang putih yang kuat. Gitu ya. Jadi kalau kita kasih bawang putih dan cabai, berarti impresi kita adalah aroma bawang putih dan rasa pedas yang kuat. Tetapi kalau ternyata produk kita tidak mempunyai rasa seperti itu, jangan ditampilin. Nanti orang akan, loh kok nggak ada rasa bawang putihnya. Nah, jadi ambience dari foto itu harus mewakili apa yang dia mau coba sampaikan. Jadi foto itu harus bercerita tanpa kita harus menjelaskan. Jadi kita jelasin, oh, mie goreng kita bawang putihnya kuat gini, nggak usah. Kasih mie goreng, kasih bawang putih, kasih cabai, kasih seledri. Itu kita menyiratkan bahwa mie goreng kita punya rasa bawang putih yang kuat, punya rasa pedas, dan ada taburan seledrinya. Jadi biarlah foto itu berbicara tanpa kita perlu menjelaskan. Ya. Di sini saya coba iseng, yang tadi saya seperti disampaikan sama Ras ya, bagaimana menciptakan sebuah background. Ya, background secara sederhana ini saya cuma pakai kertas HVS biasa. Ini pakai HVS ya? Saya lipat aja di meja makan berantakan, kemudian saya foto. Ya, nanti foto ini bisa kita bersihin nih. Ini mesti dibersihin. Nanti kalau di Snapseed itu bisa diberas supaya nggak ada lekukannya. Ya, kemudian shadow-nya bisa dihilangin. Ini di belakang ini masih ada shadow, ini bisa dihilangin, dibrush semuanya ya. Nanti di Snapseed itu pakai brush atau pakai heel. Ya, pakai heel ya. Ya, nanti ini bersih sehingga nanti jadinya produknya utuh sendirian. Simple. Kalau kurang cahaya, kadang-kadang saya manfaatin ini. Saya punya ice light. Ya, jadi dia bisa menambah bayangan cukup bagus. Ini murah. Kayak gini sekitar 500 ribuan sekarang. Ya, atau pakai neon seperti Anti bilang sama aja. Ini handy karena dia pakai baterai. Jadi saya bisa bawa kemana-mana kalau mau foto. Dan ini bisa dirubah cahayanya, bisa jadi warm, bisa jadi cool. Ya, nanti saya jelasin lagi. Jadi background foto kalau produk-produk kita single, kecil seperti jam tangan, obat, kemudian nastar ya, kita cukup pakai HVS. Nanti depannya kasih lampu lagi. Tapi perlu diperhatikan sisi yang rawan overexposure. Ini ada garis putih ini, refleksi. Nah, nanti ini kalau kita kayak Om Ai yang kerja buat produk, ini dibersihin nih. Ini mesti dibrush nih. Ini nih. Karena ini ganggu. Ya. Kemudian warna kuning
itu warna kuning bisa kita angkat dikit saturasinya. Sehingga karena warna kuning itu di mata itu eye catching ya, dibanding merah. Ya, gitu ya. Kemudian saya lanjut lagi dengan foto berikutnya. Kalau kita jualan barang bekas, saya suka jualan barang-barang saya di internet ya. Kita nggak perlu foto detail yang terlalu wah. Yang penting foto kita itu orang bisa lihat, oh ada cacatnya, gitu. Secara jelas kelihatan ada cacatnya. Oh ada lecetnya, gitu. Oh ada apanya, biar bisa kelihatan semuanya ya. Jadi yang penting foto itu ditaruh dengan baik, mendapatkan cahaya yang baik, nggak ada overexposure. Ini saya cuma pakai kamera HP, ini ada sisi overexposure sedikit, sehingga ininya agak nggak begitu kelihatan. Lakukan ini nggak begitu kelihatan. Ini contoh aja kan, Andre. Bagaimana biar bisa kelihatan diedit? Kenapa? Kameranya kan contoh doang, bukan beneran dijual itu kan? Cuma contoh. Ya, jadi kita cukup kalau kita punya barang-barang bekas di rumah, kita cukup ke kebun belakang pakai meja kecil, pastikan cahaya matahari itu ada di samping ya. Nanti saya sampaikan jam berapa lebih baik untuk memotret, karena ada jam tertentu yang baik untuk memotret ya. Dan difotolah dari beberapa angle seperti kata Ras tadi, dari atas, dari samping kiri, samping kanan. Karena produk sama seperti manusia, kadang-kadang mereka punya angle tertentu yang lebih bagus ya. Ada orang yang lebih bagus difoto dari kiri, ada yang lebih bagus difoto dari kanan gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita menjual pakaian, hijab, gamis, kaos anak-anak, itu banyak orang yang ngambil simpelnya, mereka foto di manekin. Jadi kalau saya lebih cenderung kita cari modelnya, kita mesti keluar modal sedikit lah, mungkin bayar karyawan buat sebagai manekin atau anak tetangga kita ambil ya, sehingga orang bisa lihat bagaimana baju itu jatuh pada saat dipakai di badan. Ya, terutama baju-baju yang panjang yang membutuhkan detail tertentu yang orang pengen lihat. Ini jatuhnya di badan saya seperti apa gitu. Kalau di manekin pasti terlihat bagus karena manekin body shape-nya udah bagus. Tapi bagaimana kalau dipakai di mama misalnya gitu. Nah, berarti kita baju yang kita jual buat mama, kita carilah mama yang kita memang suruh pakai, kita foto. Nanti perlu saya edit nggak? Ya, kadang-kadang perlu kita edit. Tetapi editnya jangan kelewatan. Maksudnya kadang-kadang kalau HP kan ada beauty-nya tuh. Beauty-nya cukup 5, jangan 10. Gitu ya. Jadi ini saya kasih contoh ya ini. Ini kita mesti ngambil dari jauh karena baju ini banyak detailnya. Ya, detail-detail ini yang orang memang mesti lihat, dan ini mesti dipanjangin biar orang kelihatan semuanya. Gitu ya. Nah, ini kalau dipasang di manekin kan kurang bagus gitu. Jadi terpaksa kita memang mesti ambil seseorang buat model dan buat ngasih lihat bajunya seperti apa. Gitu ya. Atau hijabnya seperti apa dipakai, ya. Pencahayaan tadi juga udah disampaikan ya. Sama Ras. Fotografi itu tentang cahaya, foto itu adalah sinar ya. Bagaimana cahaya ditangkap oleh lensa kamera kita ya. Jika kurang akan underexposure, jika kelebihan akan overexposure. Nah, ini saya sampaikan, waktu memotret yang baik adalah jam 8 sampai 9 pagi atau jam 4 sampai jam 5 sore hari. Jam 4, jam 5 sore hari, ini kita bisa mendapat, kalau motret di luar, itu kita bisa mendapatkan blue hour. Jadi, sinar matahari lagi bagus. Kalau menjual barang-barang bekasnya, jadi sinar matahari jatuh dari samping, ya masih ada jarak, misalnya ini meja tempat kita motret, ini sinar matahari masih di sini nih. Nah, ini barangnya kita. Ya, kalau dari atas itu jelek. Jadi kita bisa mengurangi shadow pada saat matahari dari samping kiri atau dari samping kanan. Ya, jadi jangan motret jam 11 siang, ini kan jam 11, jam 12 itu matahari adanya di atas. Nah, kita cari matahari yang masih menyamping. Nah, kalau memang di luar sulit situasinya, seperti misalnya di kebun yang banyak pohon di atas sehingga bayangan nggak rata, itu kita mesti cari di mana sinar matahari langsung atau tertutup sama sekali. Jadi jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh nanti
shadow overexposure-nya sama under exposure-nya susah ngeditnya. Ya, jadi harus benar-benar terbuka. Ini ada contoh produk yang pernah saya foto, ya. Ini adalah kesalahan memotret. Ya. Ada ketoprak boleh? Ya. Jadi, Toprak. oh, mau ditraktir ketoprak, makasih. Ini ada refleksi, ini ada refleksi. Ya. Jadi makanya memang kita harus mencoba naik turun supaya semua hal-hal seperti ini bisa hilang. Karena ini mengurangi estetika dari produk. Ini mengurangi estetika dari produk. Walaupun judulnya kelihatan. Ya, ini kelihatan, no sugar added, new flavor, no preservative gitu ya. Tetapi memang ini kurang menarik. Gitu. Karena ada cacat produk. Jadi memang harus bersih. Nah, hati-hati dengan tutup toples seperti ini nih. Ini gampang sekali memantulkan cahaya. Ya, dari sisi toples ini ya. Jadi ini yang kita mesti perhatikan dulu ini, tutup toples sama sisi. Kalau dia udah mantulin cahaya, maka mata kita akan lari ke sini duluan, bukan ke produknya. Sedangkan kita pengen foto yang kita hasilkan itu orang ngelihat isinya, oh ada wortel, oh ada sayuran ini, bukan ngelihat ketutupnya. Jadi refleksi sinar seperti ini sama ini itu distracting buat mata kita. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kenali kamera HP tadi udah disampaikan sama Ras ya. Kamera HP itu simple, ya kan? Ada berapa megapiksel, ada yang pakai mode Pro, ada yang pakai mode otomatis semuanya, ada yang bisa di setting sebelumnya. Juga kapasitas storage-nya juga kita mesti perhatikan, ya kan? Supaya mampu mengambil semua gambar yang kita mau ambil. Nah, ini ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan, ya kan? ISO ini biarin auto aja. Tetapi kadang-kadang kita perlu perhatikan hasil pemotretan kita. Kalau saya itu maksimum ada di ISO 800 sampai 1200. Ini foto masih cukup tajam. Di atas itu noise-nya banyak. Ya, white balance biarkan auto. Kadang-kadang kalau terlalu kuning maka kita turunkan. Kalau terlalu biru kita naikkan. Ya, plus minus. Continue shooting itu terserah mau diapain, mau dipakai boleh, mau enggak boleh ya kan. Nah, tinggal milih resolution. Nah, ini kita mau pakai buat apa? Kalau untuk sekedar media sosial, misalnya kita cuma upload di Instagram, buat dagang di Instagram, medium cukup. Jadi nggak ngabis-ngabisin storage, ya kan? Kecuali kalau kita mau pakai memang buat foto-foto dengan detail tinggi dan bukan di Instagram. Karena Instagram itu kan square. Dan dia cuma bisa di-pinch sekitar 3-4 kali. Jadi nggak ada fungsinya di Instagram, di Facebook tuh nggak ada fungsinya. Kecuali kita arahkan calon pembeli kita ke website kita sendiri. Di mana kita bisa ngasilin foto yang memang resolusinya besar. Seperti tadi kata ada pertanyaan yang masalah RAW. Ya. RAW itu kita ambil, kemudian jangan di-upload di Instagram. Karena kalau kita udah ngambilnya RAW, di-upload di Instagram, kecil lagi gitu. Detailnya nggak bakal kelihatan. Instagram, Facebook, mereka membatasi upload dari kita, karena mereka juga mesti memikirkan storage mereka. Ya, Instagram itu dalam satu hari itu ada 4 miliar post. Kalau semua orang boleh post dalam resolusi gede, meledak servernya mereka. Jadi pasti otomatis dikecilin. Gitu ya. Kemudian tadi sudah disampaikan sama Ras juga, ambil foto dari beberapa sudut, ya kan, dari sudut mana produk dagangan kita akan terlihat baik ya. Saya kasih contoh gambarnya aja. Ini fotonya produknya dari depan, ini dari belakang. Waktu dari depan, orang akan bingung, ini crisp isinya apa gitu. Jadi terpaksa saya mesti ambil dua sisi dari belakang, supaya orang tahu, oh ini ada kiwinya, oh, ini ada pepayanya, ini ada pisangnya, ini ada wortel, dan sebagainya. Jadi memang harus kita lihat bagaimana kita bisa menampilkan produk itu brandnya keluar, tetapi isinya juga keluar. Seperti ini, saya sarankan dulu ke teman saya.
supaya packagingnya diganti, dipotong separuh. Sehingga dia lebih packagingnya mengelilingi untuk isi informasi legacy dan label halal dan sebagainya. Lalu di bawahnya produknya masih kelihatan. Jadi kalau ini ada di rak minimarket, orang nggak perlu muter-muterin ini isinya apa sih. Cukup begitu dilihat, dia bisa langsung tertarik, minat, dan beli. Nah, jadi kita perlu dua angle kalau produk seperti ini. Ya, sekali lagi diperhatikan, ini ada cacat. Ya, ini masih agak mengganggu. Tapi memang ini file-file yang belum saya edit sama sekali, udah lama banget, saya juga baru nyari lagi semalam, baru boleh nemu lagi. Selanjutnya, hindari zoom pada HP. Paling gampang motret itu sekarang tinggal di pinch gitu, udah deket. Ya. Ada istilah kalau untuk fotografer, kalau hasil foto kita kurang baik, berarti kita kurang deket. Ya, jadi lebih baik kita yang maju, ya tangan kita yang maju, badan kita yang maju, atau kaki kita maju daripada kita zoom produknya. Ya, karena apa? Karena kalau di zoom, HP itu zoomnya bukan optical, jadi bukan lensa yang bergerak, tetapi digitalnya, ininya resolusinya dinaikin. Ini dalam jarak sekitar 1,5 meter dari saya yang ini. Ya. Lalu ini saya deketin ke saya, toplesnya saya deketin. Maka kelihatan ini kacang metenya kelihatannya kayak palsu ya. Bentuknya kurang menarik ya dibanding ini. Ini saya foto di jam 8 malam. Jadi memang agak malam. Saya memang sengaja saya ambil fotonya malam, saya mau kasih lihat bahwa memang produk itu kalau dipoto dengan cahaya yang kurang, itu nggak menarik sama sekali. Gitu. Jadi kayak makanan sisa. Nah, jadi kalau kita ngerasa kurang dekat, maka produknya kita majuin atau kita yang maju. Jadi kita jangan malas, jangan ambil HP terus kita pinch gitu di zoom. Di zoom aja lah dikit. Gitu. Sayang nanti nggak ini. Yang selanjutnya yang penting, karena usia kita udah di atas 35 semua, HP itu ada shutter lag. Di mana pada saat 35 di atas 50. Ya. Jadi pada saat kita pencet, itu ada jeda 0,00 sekian detik baru cekrek. Iya. Ya. Kalau kita buat motret produk, kadang-kadang saya pakai tripod. Ini aja pakai tripod. Ya. Kita pakai tripod, HP-nya taruh, produknya taruh depan kita, kemudian nyalain self timer. Karena apa? Karena kalau nggak dinyalain self timer, kalau nggak dinyalain self timer, pada saat kita motret lagi, kita tekan ininya, ini goyang lagi ditekan. Gitu. Jadi kita pakai self timer supaya nggak blur, ya. Ada sepersekian detik yang kadang-kadang kita merasa foto kita nggak blur, tapi sebenarnya blur. Nah, begitu di-upload di Instagram, di-upload di Facebook, yang resolusinya mulai turun, makin jelek fotonya, makin nggak menarik. Ya, jadi kita mesti tahu nih, HP kita nih kuat apa enggak gitu loh. Shutter lag-nya ada enggak? Begitu kita tombol jempol kita sentuhin, itu langsung cekrek apa ada 1-2 detik atau 0,0 sekian detik. Karena pada saat kita mencet itu tangan kita pasti bergerak. Ini stability ini belum nggak ada. Ya. Saya kasih contoh nih, kalau dari jauh ini mungkin nggak begitu blur yang ini. Tapi sebenarnya dia blur. Ya, ini kamera shake. Pada saat saya pencet, tangan saya agak goyang. Ya, jadi itu kita mesti kenalin HP. Kalau memang setiap hasil foto kita kok foto bagus. Ya, fitur editing tadi udah disampaikan sama Ras. Beberapa yang rekomendasi itu Snapseed, Photoshop, atau Lightroom itu cukup bagus ya. Yang simple-simple itu banyak seperti Picnic, PicGrid ya. Kemudian juga sekarang karena musim kita bisa bikin grid jangan terlalu banyak. Paling maksimal isinya 3. Kalau bisa cuma 2. Karena kalau terlalu banyak, karena kita mau bikin simple, kita satu grid kita isi 8, sementara ukuran gridnya kecil, produknya nggak kelihatan. Ya. Jadi kita pilih 2 atau 3 maksimal untuk tampil dalam satu grid, jangan terlalu banyak. Ya. Ini foto yang kiri ini langsung saya ambil tanpa saya edit, yang kanan ini sudah saya edit dengan Snapseed. Dimana
kelihatan ayam dan nasi kebulinya lebih menarik. Di Snapseed saya pakai mode auto aja. Di Snapseed kan ada mode auto kan. Nah itu, jadi cukup kadang-kadang kita perlu berkorban 5-10 detik dari waktu kita untuk merubah tampilan gambar dari biasa menjadi luar biasa. Nah, ini jepretan iPhone biasa ya kayak gitu-gitu aja. Jadi tetap kita mesti edit. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah watermark. Apa sih fungsinya watermark? Ya, zaman sekarang banyak terjadi pencurian gambar di internet. Nah, pencurian gambar itu yang kadang-kadang berujung dengan kejahatan. Gambar dari kita jualan motor misalnya ya, kita foto, kemudian udah laku motornya, fotonya kita nggak watermark, diambil sama orang itu menjual motor dengan gambar kita. Ternyata dia penipuan. Nanti kebetulan misalnya ada plat nomornya dicari, oh ini bekas punyanya Andre nih, maka saya bisa jadi ikut bagian dari kejahatan. Makanya kita gunakan watermark ya. Watermark jangan terlalu jelas, kita transparansi 50% aja ya. Boleh di tengah-tengah produk, boleh di bawah produk, tetapi jangan mengganggu tampilan dari produk secara keseluruhan. Ya. Ada beberapa aplikasi yang saya suka pakai, Snapseed, PicGrid, PicMix. Kalau untuk video bisa pakai Viva Video, DJI Mimo, banyak aplikasi yang bisa buat watermark. Yang penting jangan lupa kita watermark gambar kita. Ya, melindungi hasil karya kita dari kejahatan, dari pencurian gambar. Ya, sekarang udah makin marak. Nah ini saya contoh, saya kasih watermark di bawah. Ya, jadi cukup nggak perlu terlalu jelas kelihatan, tetapi ini akan sulit diedit sama orang. Karena kalau dia mau edit, dia mau nanti dia merusak gambar secara keseluruhan. Nah, itu saya kira itu ya. Kalau nanti masih ada pertanyaan, silakan ke moderator ya kan. Untuk teknis secara detail, saya pikir dalam satu waktu agak sulit disampaikan. Yang penting intinya bisa dipahami. Screen-nya kalau nanti memang dibutuhkan bisa nanti saya kirimkan ke moderator untuk di-share teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andre Waras. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya? Please pakai fitur chat, bisa tanya ke Andre atau bantu ke Neni atau ke saya atau ke Cie. Kita bisa diskusi lagi. Saking banyaknya pertanyaan ya jadi bingung kali. Kayaknya sih tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab Andre ya langsung pada saat presentasi. Di chat ya ada. Kejawab tadi yang masalah kuning-kuning itu apa ya? Tadi yang nanya Rita deh kalau nggak salah. Udah tadi. Saturasi ya, saturasi yang naikin turunin ya. White balance. Ya pakai white balance. Oh. Coba ya sambil dilihat pertanyaannya ya. Dre, yang tadi kuning itu kan kalau di white balance berarti yang sistem ini kita foto, kalau Rita kan pakai Pocophone itu di Pro ya muncul. Ya. Munculnya tuh di Pro-nya white balance, tapi kalau yang otomatis biasa foto itu kan nggak bisa ngatur white balance-nya. Jadi gini, jadi kalau memang di HP kayak iPhone dia nggak ada white balance sama sekali. Nah, jadi kita foto dulu aja. Kalau memang kita nggak punya light modifier seperti lampu ini, ya, maka kita edit di Snapseed. Karena di Snapseed tuh kita bisa ubah lagi white balance. Kamera-kamera HP sekarang itu cukup mumpuni kok buat diedit tanpa merusak kualitas gambar secara keseluruhan. Jadi mungkin resolusi gambar kita turun sekitar 10-15% dari aslinya. Tapi masih oke buat media sosial, buat sekedar kita share masih oke. Nah, jadi kadang-kadang nggak semua kamera punya fasilitas. Coba saya lihat lagi ya. Nggak ada. Kamera saya pun nggak, HP saya pun nggak ada fasilitas buat, nggak kelihatan sih. Buat white balance nggak ada. Jadi memang harus kita iniin sendiri gitu. Jadi pada saat edit di Snapseed atau di Adobe
show white-mu? Atau jawabannya Rita? Masih belum dijawab nggak? Coba saya sambil lihat ya. Atau Rita, saya tambahin dari Andre. Kedengeran ya? Kedengeran Ras. Itu langsung aja motretnya dari Adobe Lightroom-nya aja atau dari Snapseed-nya itu kan ada fasilitas kamera. Nanti kamu bisa lihat dari situ hasilnya sehingga white balance-nya bisa langsung di-adjust. Makanya tadi saya sarankan sebaiknya kalau motret jangan pakai kamera native-nya tapi pakai langsung yang dari aplikasi sehingga memudahkan kita untuk bekerja editing. Oke, clear. Thank you ya Andre, thank you Ras. Yo. Andre, itu di kalau misalnya nggak kalau yang tadi white balance di iPhone bisa juga diakalin nggak pakai yang default kameranya, Andre? Apa dulu? Salah, boleh diulang? Jadi kalau karena aku kan simple banget kalau motret. Jadi biasa kalau editing yang paling basic tuh dari yang ada di iPhone aja gitu. iPhone-ku iPhone jadul juga gitu, iPhone 7. Sebenarnya di iPhone itu fasilitas editingnya nggak begitu mumpuni ya. Dia kalau yang di iPhone kan cuma tulisan edit ya. Nah itu nggak ada apa-apa di sini gitu. Jadi dia cuma bisa ngedit brightness, kemudian dia bisa rubah tampilan fotonya aja. Jadi saya tetap saranin kalau memang fotonya dibutuhkan untuk ditampilkan secara baik dan betul, kita pakai Snapseed. Mungkin nanti bisa dijadwalin lagi kita training Snapseed lah apa-apa gitu kan, itu nggak begitu susah. Nah, jadi Snapseed itu menurut saya satu aplikasi yang sudah sangat lengkap buat ukuran HP dan itu gratis. Gitu. Jadi fiturnya itu luar biasa sekali Snapseed. Kalau white balance kalau sementara gitu diakalin pakai Vibrance kan bisa di iPhone tuh ada Vibrance. Terus yang detailnya kayak tadi yang nasi. Vibrance sama white balance itu beda fungsi. Beda fungsi. Beda fungsi. Vibrance itu cuma membuat gambar lebih saturated. Gitu. Kalau white balance itu seperti halnya summer kuning biru. Iya. Kuning biru ya. Kalau di lebih dalam lagi dalam white balance ada istilah Kelvin. Kalau Kelvin itu ada skala Kelvin. Jadi antara summer sama winter. Iya, di mana kalau summer itu warna lebih kuning, winter warna lebih biru. Iya, lebih warm sama lebih cool. Itu aja sebenarnya intinya white balance. Oh, berarti warmness sama coolness-nya ya? Iya. Kuning birunya. Iya. Kalau itu ya tadi yang nasi itu, ya nasi detailnya kan bisa definition juga. White balance itu ya, white balance itu sangat dipengaruhi sama cuaca juga. Artinya kadang-kadang kita moto di Eropa, moto di Indonesia, moto di negara Asia lain itu bisa berbeda-beda. Makanya white balance itu kalau kita pakainya standar dia, itu makanya warnanya bisa jadi beda-beda. Maksudnya kekuningan-kuningannya, putihnya. Oleh karena itu banyak fotografer profesional selalu membawa namanya gray card. Supaya white-nya tuh white beneran standar. Jadi waktu dia belum motret tuh dia foto dulu tuh. Crack gitu ya. Sehingga di kameranya bisa direkam. White balance-nya itu standar. Putihnya itu putih standar. Ini kan sebenarnya white balance namanya white balance. Artinya putihnya itu putih standar seluruh dunia gitu. Jangan putih itu ada yang kuning, ada yang ini. Memang tadi bener ya Andre sampaikan, sebaiknya tidak menggunakan standar yang ada di aplikasi, ada yang di standar di gadgetnya, pakai Snapseed atau pakai Lightroom tuh jauh lebih bagus. Tapi motong itunya tadi cuma menambah itu aja. Lebih gampang mana pakai Snapseed sama Lightroom? Itu masalah referensi, kebiasaan aja. Kalau itu definition kayak yang tadi nasi itu kan detail-detailnya yang foto keduanya kan lebih stand out ya, karena lebih tajam gitu. Kalau di HP tuh mirip kayak definition ya? Itu Vibrance. Bukan di definition yang sebelah kanan kalau di iPhone. Hah? Oh iya. Aku mau langsung chat, aku mau chat aja. Chat gimana aja? Halo. Pakai Snapseed dulu. Tetap harus pakai dulu. Aku tahu masa langsung kabur. Mau kabur kemana, Bu Yai?
editing iPhone nggak bisa keluar secara maksimal. Ada suaranya. Oke, thank you. Tadi kayaknya ada yang tanya tentang watermark, udah dijawab belum ya, Andre? Gimana sih cara buat ya? watermark? Gue lagi nyari ke atas. Tadi ada yang nanya, siapa ya? Bagaimana cara... Panjang bener chatnya soalnya. Enggak, ya, watermark ini belum dijawab deh. Iya, watermark itu bisa dibikin di beberapa aplikasi. Mereka sebenarnya sama aja kayak kita bikin Insta Story, bikin Facebook Story, WhatsApp status ya. Itu kan kita bisa nampilin kata-kata yang mau kita tampilkan. Nah, yang jadi ini adalah kalau kita tampilkan watermark itu artinya makanya dibilang watermark itu makanya dia cuma 50%, transparansinya kita geser aja setengah supaya dia samar-samar. Jadi cuma memberi tanda tangan bahwa ini adalah foto kita. Tanpa mengganggu hasil foto secara keseluruhan. Kalau kita misalnya lagi motret Black Forest, kita kasih nama Andre di tengahnya gede-gede gitu ya, dan kita nggak transparenin, orang kan lihat namanya dibanding Black Forest nih. Tapi kalau namanya disamar-samarin, foto Black Forest tetap kelihatan, nama kita tetap kelihatan walaupun samar. Samar itu tujuannya supaya foto Black Forest kita nggak digunakan orang lain untuk disalahgunakan gitu, atau dicolong orang. Gitu loh. Okay. Ya. Jadi gini, bagaimana untuk mengetes foto kita udah bagus apa belum? Saran saya ya, teman-teman download Shutterstock Contributor. Saya suka iseng foto-foto yang saya ambil lagi naik sepeda lagi itu saya upload ke sini. Dan kadang-kadang tiba-tiba ada duit $11. Fotonya dibeli orang. Walaupun satu foto mungkin 30 sen, 40 sen, 50 sen. Itu Shutterstock. Ya, Shutterstock Contributor. Gitu, ya. Itu jadi saya cuma motret nasi sama ayam, nggak apa-apa, justru nasi sama ayam itu sering downloadin orang. Saya cuma motret nastar, justru orang-orang kadang-kadang orang-orang yang pengen jualan nggak punya stok foto. Nah, dia beli foto kita. Di foto kita itu dibeli orang secara resmi. Gitu. Memang nggak begitu gede lah. Sebulan saya dapat mungkin 10 sampai $15 lah, $20 kadang-kadang. Cuman ya sambil jalan coba. Berarti kalau masukin ke Shutterstock jangan dikasih watermark atau tetap dikasih watermark? Jangan dikasih watermark. Jangan di watermark. Karena mau dijual. Karena itu komersial. Jadi Shutterstock, Getty Images ya. Kita jangan mikir gambar yang susah-susah, yang landscape yang luar biasa, nggak usah. Kadang-kadang gambar nasi ayam sama sambal aja laku. Gitu. Jadi pada kita setiap mau makan kita foto, kita upload. Tapi jangan sampai nanti kita jualan foto ya. Ini jadi jualan foto apa jualan produk nih? Soalnya saya nggak punya makanan, jadi saya jualan foto. Ada lagi? Ada yang nanya tadi. Ini tadi ada satu pertanyaan lagi. Sorry, dari Anda. Anda tanya jasa, kalau ya? produk jasa baiknya yang difoto apanya ya? Kalau produk jasa. Produk jasa misalnya kayak pengacara, dokter gitu. Ya, yang ditampilin ya dokternya. Dokternya ya mukanya berarti. Gitu loh. Kalau pengacara umumnya jualan ya ditampilin mukanya pengacaranya. Orangnya. Dari situ orang akan melihat apakah si pengacara, apakah si dokter itu mempunyai karakter dan muka yang baik untuk kalau kita mau jadi kliennya. Sama kayak jelang pilkada, pileg, pilpres, itu kan foto di mana-mana tuh. Nah, kita kan sekilas punya, ini mah orang kayak gini, mana bagus sih jadi anggota DPR misalnya kayak gitu. Jadi hasil foto dari si penjual jasa itu, ya itunya. Kalau misalnya fotografer yang ditampilkan foto fotografernya, kadang-kadang foto kamera-kameranya, supaya orang bisa tahu, oh nih pakai kameranya A, B, C, D, E. Gitu. Om Andre, mau nanya dong. Oh iya? Ya, kebetulan kalau saya sih bukan jualan, tapi
hasil penelitian ya, mahasiswa yang ingin dipublikasi. Biasanya kita bikin PowerPoint. Dan mahasiswa saya kalau bikin tuh memang jelek banget ya. Jadi sampai akhirnya fotonya nggak bisa dipakai. Tapi saya butuh kalau misalnya untuk presentasi, kira-kira sarannya apa gitu. Soalnya biasanya kita bikin tepung-tepungan, terus kita bikin produk. Tapi kadang-kadang mereka tuh sembarangan foto misalnya di lab dengan ya tadi betul Anda bilang ada foto-foto bahan-bahan di sekeliling lab yang membuat jadi aduh kayaknya foto ini nggak bisa dipakai padahal produk itu bagus gitu. Nah sarannya apa gitu? Apakah mereka saya suka bilang beli deh kain hitam atau apa ya atau putih tadi harus putih ya supaya fotonya bisa kelihatan produknya lebih oke. Kemudian saya bilang karena ini produk makanan, maka beli semacam mangkuk atau piring gitu. Nah, sebenarnya mangkuk atau piring sih atau apa sih? Kalau gelas harus gelas karena di produk minuman. Tapi ketika gelas itu di foto juga mereka pakai gelas sembarangan gitu. Akhirnya, aduh, kok nggak cantik. Padahal ini fotonya harus bagus. Gitu. Sarannya kayak apa gitu? Misalkan bentuknya produk bentuknya tepung, itu wadahnya seperti apa? Apa di kertas gitu di seperti tepung seperti itu atau di dalam mangkuk gitu bagusnya karena ini bentuknya tepung ya. Terus kalau misalnya bentuknya minuman seperti apa gitu loh. Ini aku minta saran karena kalau saya nggak ngerti deh harus. Tapi saya seneng penikmat foto tapi nggak bisa bikin foto. Ya, boleh dua-duanya dia menjawab. Soalnya ada di keduanya ya. Iya. Iya. Kalau dari saya kita gunakan media warnanya kontras atau berlawanan dengan produk yang mau kita tampilin. Kalau kita mau tampilin foto nasi, sebaiknya piringnya warna merah atau warna hitam, supaya nasinya keluar detailnya. Kalau kita mau tampilin foto tepung, berarti gunakanlah mangkok seperti mangkok, mangkok yang di Hokkaido Bento itu mangkok hitam kan? Nah, sehingga tepung itu lebih dominan tampil dibanding mangkoknya. Kemudian juga masalah placement dari tepung. Kadang-kadang kita suka lihat banyak foto tepung yang bagus itu berbentuk kerucut ke atas. Jadi kita juga mesti membentuk tepung itu kerucut ke atas, jangan dibikin flat. Gitu. Jadi dibentuk dulu kerucut ke atas, kemudian lebih bagus lagi ditaruh di samping jendela yang tadi seperti Ras contohin, ya ada mangkok tadi di jendela, lalu kita foto dari samping. Sehingga separuh tepung itu kena matahari, separuh tepung itu ada di dalam kegelapan. Nah, jadi pakai side light. Nah, supaya foto itu ada maknanya gitu loh. Kalau sekedar foto tepung, ditaruh di atas mangkok, mangkoknya mangkok ayam yang putih, kita ratain, kita foto dari atas begini, mesti nggak ada menarik-menariknya. Mungkin itu dari saya. Oke, tambahan ya, Mardia tambahan ya. Ini bahan kimia ya biasanya yang dipakai jadi modelnya ya, apa? Bukan. Ini produk makanan. Kebetulan produk makanan. Ya bisa, misalnya gini, misalnya bisa aja ditambahin tepungnya ditaruh di atas kertas ya, warnanya agak kontras. Seperti tadi Om Andre bilang merah atau hitam. Di sebelahnya bisa ditaruh bowl ya kan, atau ditaruh kocokan mixer ya, itunya tuh batang mixernya ya, atau blender itu bisa ditaruh di situ ya. Atau hal-hal yang terkait dengan penggunaan nanti tepungnya mau dipakai apa ya, bisa ditambahin tuh garnis-garnis misalnya kayak sepuan merah sedikit di sisi kiri sisi kanan ya, seperti itu. Jadi memang kembali lagi Mardia itu harus banyak latihan, nggak bisa langsung ketemu nih salahnya, dan dibuat berbagai macam model, misalnya 3-2 model ya untuk lihat tepung dalam mangkok, tepung dalam alas kertas, tepung di ini ya gimana, tinggal tambah-tambahin, coba-coba. Memang itu harus punya waktu untuk coba-coba ya. Terima kasih ya. Ya, sama. Pertanyaan berikutnya. Ada lagi yang lain? Tuh komposisi produk dari Ria tuh. Aku nanya dong komposisi produk dengan komposisi, maksudnya kita taruh di mana letak produk dengan aksesorisnya gitu loh. Apa ada aturannya atau produk harus di tengah, aksesorisnya di sekitar atau nggak ada. Di depan? Nggak ada. Foto itu sebenarnya ada aturan-aturan foto, tetapi zaman sekarang setelah era smartphone, foto itu nggak ada aturannya. Yang penting kita sampaikanlah seperti sekaligus ngejawab Dina ya.
kita sampaikanlah bahwa memang foto yang kita foto itu sudah mewakili apa yang kita mau sampaikan. Kalau misalnya kita memotret nastar, maka paling tidak 1 atau 2 nastar itu mesti kelihatan berbentuk benar-benar bentuk nastar. Lalu nastar itu isinya apa? Ya kalau perlu 1 itu kita belah 2 gitu loh. Kita belah 2, kita kasih lihat. Ini isinya loh, padat. Jadi kita nggak perlu jelasin, ini saya jualan nastar, dalamnya isi nanas, nanasnya padat sampai ke pinggir, nggak usah dibelah aja nastarnya, ditaruh di sisi di lain nastar yang masih. Tuh, Andre. Andre hilang. Ras? Ras, lanjut. Om Ras. Iya. Tadi jadi bingung untuk pertanyaannya. Jadi kaitannya komposisi terkait dengan komposisi pengaturan produk ya kan, itu memang kembali lagi seperti saya jelaskan ke Mbak Mardia tadi ya, bahwa itu tidak ada aturan yang baku mengenai ini harus di kiri, ini harus di kanan. Itu betul-betul seperti kita menata rumah lah. Menata rumah tuh maunya sofa di sebelah mana, TV di mana ya begitu. Kira-kira yang mana yang buat kita itu lebih kelihatan enak dilihat. Dari sisi atas, misalnya tadi foto ya kan, dari vertikal kita coba. Bagus nggak sih? Gitu ya. Kita coba 1 kali 2 jepret, pas dilihat kok kurang ya, kurang geser ke kanan ya, kurang geser ke kiri ya. Nah itu coba diatur ya. Atau dari sisi samping misalnya dilihat, kok jadi si garnisnya ketutupan mangkok ya. Nah, baru kelihatan di situ semua. Dari situ makin lama kalau kita berlatih pasti makin ahli gitu. Jadi sekali lagi tidak ada aturan. Kalau dulu fotografer tuh selalu ada yang ditaruh di kotak keberapa dalam grid itu nggak perlu sekarang. Jadi kelihatan kalau dalam satu gambar utuh mana yang menarik, mana yang enggak, itu perlu latihan. Ya, jadi persiapan itu kembali lagi ke materi saya tadi, persiapan itu menjadi sesuatu yang penting karena kita betul-betul siap dari dekornya, dari alatnya, dari waktu dan timingnya gitu. Itu aja sih jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, ada yang mau menjawab mungkin. Atau ada yang mau kirim nastar juga boleh. Kalau nggak ada apa-apa, kita makan-makan. Berharap lapis legit nih. Ini kita udah mau sampai jam 11.30, udah di ujung acara. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada, udah jelas semua. Jelas ya. Nanti kita buat sendiri mengenai editing, Andre ya. Kalau nggak ada pertanyaan dari fotografer nih, dari 2 nih, dari saya sama Andre nih, kita menantang yang ikut nih. Ya, challenge. Buat bikin sesi berikut, ya. Tolong buat 5 foto terbaik dari produk teman-teman, ya. Kemudian dikirim ke moderator. Nanti the next session kita bahas. Wow. Ya, kita bahas lebih dalam apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan ya, supaya sesi ini tuh betul-betul bisa dipraktekkan. Dan kita mau lihat nanti postingan teman-teman di Instagram tuh seperti apa. Setelah itu gimana dampak terhadap jualannya. Jadi foto produk ya? Iya, ya, jadi tolong moderator ya, TNI segala macam ajak siap. teman-teman ya, para peserta untuk kasih ya 3 lah, mungkin nggak usah 5 ya, 3 foto yang dianggap terbaik. Nanti kita pilih Om Andri sama saya. Dilombakan. Ya. Boleh. Berhadiah kamera. Kalau kita sih nggak di gambarnya, kita dikirimin hadiahnya juga. kue lapis sama nastar. Lapis legit. Gimana, setuju nggak gitu? Setuju ya? Setuju. Makanan atau bebas apapun. Iya boleh. Bebas. Gambar produk ya. Produk jualannya teman-teman aja nggak apa-apa. Jadi nanti ditulis. Dikasih waktu sama moderator lagi next week atau next 2 weeks ya, nanti kita bahas dari input dari teman-teman, kita bahas. Sehingga nanti kita bisa ngasilin produk yang memang sesuai dengan keinginan kita, bagus fotonya gitu. Ya, editingnya seperti apa dan sebagainya. Bulan depan ya. Soalnya jadwal seminar banyak nih topik yang akan dibahas. Iya. Usul aja nanti kita buat sesi tersendiri mengenai editing. Nah, yang dibahas itu fotonya dari teman-teman gitu ya. Ya. Oke, kalau gitu. Dan ini kita membuka juga kalau ada teman-teman yang mau kasih usulan topik webinar ya. Iya. Ya, betul. Zoominar. Kita akan ngobrol ke penguras
ke pengurus, silakan disampaikan kira-kira topiknya mau apa gitu. Padahal udah banyak kok yang ngasih usulan, mulai dari bisnis lah, dari psikologi, dari masakan. By the way, Nen, ada ini kan fundraising, Nen, diingetin lagi kali, Nen, ya? Iya, silakan. Jadi teman-teman ini kita akan ada fundraising, seikhlasnya silahkan dikirimkan, nanti akan disalurkan oleh si Sosial 87, kegiatan sosial, dan mereka yang membutuhkan itu ditransfer ke rekening BCA 711503887 nama Gladia Rahmawati atau Dodot. Kalau ada donasi, please confirm ke Dodot ya. Siap. Nen, bisa di-share screen-nya tadi nggak, Nen? Aku nggak nyimpen, Pak. Yang fundraising, Nen. Nggak nyimpen. Cie. Di grup 87 nanti. Oke. Ada lagi yang lain? Mau masukkan, teman-teman? Gimana acara Juminarnya? Apakah memuaskan Juminarnya? Alhamdulillah. Bagus banget. Alhamdulillah hari ini ada sampai 39 orang kalau nggak salah ya tadi ya. Secara keseluruhan ada 48 teman. 48. Ada yang beberapa yang izin duluan keluar. Ya. Total 48. Alhamdulillah. Semoga seminarnya bermanfaat ya, teman-teman. Ya. Amin. Sekali lagi jangan lupa selamat berlatih dan kita tunggu ya foto-fotonya. Siap. Terima kasih panitia. Terima kasih Taneni, terima kasih Ai, Cie. Apa? Terima kasih semuanya. Yang nggak jualan foto diri boleh. Terima kasih Pak. Thank you semua. Welcome. Thank you, Ira. Mau ada sesi foto bareng nggak? Ada lagi sesi foto. Sesi foto? Katanya bareng. ada sesi foto. Sok, yang bagus gambarnya. Yang pakai laptop. Foto lagi. Ya, Foto lagi terus. Foto terus. Foto terus. Iya. Foto. Wah, Om Beta. Siapa yang moto? Ya Cie lah, Cie. Oke. Cie Neni lah. Oke ya. 1, 2. 1, 2. Ini halaman pertama ya. 1, 2, 3. Halaman kedua ya. Tunggu ya. Ada Bang Ridho. Apa sih Cie? Gua nggak tahu halaman. Ada 2 halaman. Banyak. 1, 2. 1, 2, 3. Kan aku di sini cuma 25, cuma masuk 25 nih. Pasti Dina iseng nih. Oh, ada Bang Beta. Ya. Oke, semuanya terima materi kasih ya. hari ini bisa di-share nggak ya? Iya, nanti Bisa. Bisa. Boleh dong. Taneni ya. Ini direkam nggak sih tadi? Direkam. Aku rekam dikit. Mau dong di-share ke YouTube yang di private gitu, kita aja. Jadi kita bisa lihat lagi kapan-kapan kalau moderatornya tuh. Bang, Ini boleh itu nggak nanti, fotonya? Ulang boleh nggak fotonya? Salah tadi. Foto lagi dong, foto lagi. Tadi Foto apaan Cie? Ulang ya. Foto dong, foto dari samping. Tadi Foto dari samping. 1, 2, mana yang lain? Banyak yang nggak ada fotonya. Dianti nggak ada. 1, 2. Mana? Foto-foto. Satu, 2. Ya. Bes, selesai. Siap Andreas. Terima kasih. Semuanya thank you. Terima kasih semua ya. Panitia, Andre, Amras, panitia semua pengurus. Terima kasih. Recordingnya aku matiin ya. Ya.